Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu bahkan berjuta-juta kenikmatan hingga kita dapat merasakannya hingga detik saat ini. Baik, perkenalkan nama saya Febrianti Rujakia. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya berasal dari kelas BK 1A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam, yang mana meliputi tentang kajian tentang hakikat manusia utamanya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian hakikat manusia. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Al-Qur'an menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah dengan mempergunakan bermacam-macam istilah seperti itu urab, tin, sal, syal, sal, dan su'alalah. Hal ini dapat diartikan bahwa jasad manusia diciptakan Allah dari berbagai macam-macam unsur kimiawi yang terdapat di tanah. Adapun tahapan-tahapan dalam proses selanjutnya, Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci, akan tetapi hampir sebagian besar para ilmuwan berpendapat membantah bahwa manusia berawal dari sebuah evolusi dari seekor binatang sejenis kera. Konsep-konsep tersebut hanya berkaitan dengan bidang studi biologi. Anggapan ini tentu sangat keliru, sebab teori ini ternyata lebih dari sekedar konsep biologi. Teori evolusi telah menjadi pondasi sebuah filsafat yang menyesatkan bagi sebagian besar manusia. Dalam hal ini membuat kita, para manusia, kehilangan harkat dan martabat kita yang diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dan yang paling mulia. Untuk poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asal-usul kejadian manusia menurut Al-Quran. Dari zaman dahulu hingga pada saat ini, masih banyak peneliti yang mempertanyakan tentang asal-usul dari manusia yang diciptakan oleh Allah di atas bumi ini. Hingga pada saat ini sudah ada beberapa versi mengenai hal tersebut. Dan sekarang saya akan mencoba menjelaskan asal-usul manusia menurut Al-Quran. Di antaranya, sekian banyak penemuan yang telah didapatkan oleh peneliti dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Akan tetapi, masih ada satu permasalahan yang hingga detik ini masih belum mampu ada jawaban dari manusia secara tepat dan benar. Dan masalah itu adalah tentang asal-usul dari adanya manusia. Menurut kitab suci Al-Quran dalam surat Al-Hajr, surat ke-15 ayat 25 sampai 29 yang menjelaskan tentang asal-usul manusia, yaitu ketika Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seseorang dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh diciptakan, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Ungkapan ilmiah dari Al-Quran dan hadis 15 abad silam telah menjadi bahan penelitian bagi ahli biologi untuk memperdalam ilmu tentang organ-organ dan jasad manusia. Ada beberapa tahapan kejadian manusia, di antaranya adalah proses kejadian manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah berasal dari tanah yang kering, kemudian dibentuk dengan sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka Allah meniupkan ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup. Proses kejadian manusia kedua adalah Siti Hawa, yaitu pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah selalu dengan keadaan berpasang-pasangan. Demikian pula halnya dengan manusia. Allah berkehendak menciptakan lawan jenis untuk dijadikan teman hidup atau biasa disebut suami istri. Proses kejadian manusia ketiga itu keturunan Adam dan Hawa, yaitu di mana kejadian manusia ketiga adalah kejadian semua keturunan Adam dan Hawa kecuali Nabi Isa alaihi salam. Dalam proses ini dapat dilihat menurut Al-Quran dan Al-Hadis dan dapat juga ditinjau secara medis.
Baik, untuk poin ketiga saya akan menjelaskan tentang potensi-potensi manusia. Manusia pada setiap langkah kehidupannya akan selalu menemukan berbagai kejadian baik yang menggembirakan maupun yang menyedihkan. Sunnah Allah memang menghendaki hal yang demikian. Tidak ada seorang pun yang dapat lepas dari sunnah Allah. Sunnah Allah meliputi seluruh sisi kehidupan manusia, bahkan seluruh kehidupan di alam raya. Demikianlah Allah menciptakan alam raya ini, lengkap dengan tata aturan yang mengikutinya. Tidak ada seorang pun manusia dalam kehidupan di muka bumi ini yang senantiasa merasakan bahagia ataupun sengsara. Bahagia ataupun sengsara bergantian mendatangi kehidupan manusia. Di balik kekayaan seseorang terdapat kesengsaraan. Begitu juga dengan kemiskinan seseorang terdapat kebahagiaan. Dengan kata lain, pada setiap kebahagiaan menempel padanya kesengsaraan, dan begitu pula sebaliknya pada kesengsaraan dan kebahagiaan. Allah telah mengatur semua ini dengan dinamika yang pasti mampu dijalankan oleh manusia. Sebagai satu ujian dengan menempuh kehidupan ini, pada dinamika kehidupan seperti inilah manusia memberikan tanggung jawab, yaitu amanah, yang nantinya akan diberikan balasan berupa kebahagiaan abadi, yaitu surga, atau kesengsaraan yang abadi, yaitu neraka. Dengan demikian, bahwa kebahagiaan abadi yang menjadi cita-cita setiap manusia tidak hanya bagi orang-orang kaya saja, tetapi setiap manusia berhak untuk memperolehnya, tergantung dari seberapa besar kemampuan manusia menghadapi ujian sengsara dan kebahagiaan itu. Potensi yang diberikan Allah kepada setiap manusia itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu terdapat di diri manusia berupa roh Allah, akal, dan nafsu, yaitu dorongan untuk berbuat. Untuk yang kedua adalah yang berada di luar diri manusia, yaitu Al-Quran, Sunnah Rasul, dan alam semesta. Potensi yang pertama merupakan potensi dasar yang potensi kedua itu dapat dimanfaatkan. Tanpa adanya potensi pertama, potensi kedua menjadi tidak ada artinya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan-kelemahan manusia. Tetapi di balik itu semua, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniai kita potensi kelemahan dalam diri kita. Kelemahan-kelemahan dalam diri kita diabadikan di dalam Al-Qur'an, di antara lain adalah poin yang pertama, suka membantah. Terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 54 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Untuk yang poin kedua, tentang kelemahan manusia itu bersifat lemah. Terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 28 yang artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia menjadikannya bersifat lemah. Untuk kelemahan yang ketiga, zolim dan bodoh. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir dan akan mengkhianatinya. Dan pikulah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu adalah amat zolim dan bodoh. Baik, untuk poin yang keempat, senang bermaksiat. Terdapat dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 5 yang artinya bahkan manusia itu hendak bermaksiat terus-menerus. Untuk poin selanjutnya, kelemahan dalam mencintai kehidupan dunia. Terdapat dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 20 yaitu yang artinya, sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, menciptakan kehidupan di dunia. Untuk poin selanjutnya, melampaui batas. Terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 6 yang artinya, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Malas untuk berbuat baik. Terdapat dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 21 yang artinya, dan apabila ia mendapatkan kebaikan maka ia amatlah kikir. Dan banyak sekali poin-poin tentang kelemahan dalam Quran. Tapi untuk selanjutnya saya akan melanjutkan kepada
Banyakkan sifat jelek-jelek yang berpotensi yang melekat pada diri kita, jadi janganlah sombong hanya karena dianugerahi wajah yang cantik, lalu merasa kita adalah makhluk satu-satunya yang diciptakan cantik, dan setiap manusia diberikan dua potensi, yaitu potensi yang buruk dan potensi yang baik. Terserah kita ingin menjadi buruk ataupun baik, tidak ada yang melarang, bahkan Allah sekalipun. Tetapi ketika kita memilih untuk menjadi buruk, kita harus siap dengan segala konsekuensi yang akan kita terima nantinya. Baik, untuk selanjutnya, sifat-sifat manusia. Banyak sekali ya sifat-sifat tentang manusia yang terdapat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah manusia itu lemah, yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 25, yang artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia menjadikannya bersifat lemah. Ayat ini mengandung sebuah makna bahwasanya Allah hendak memberikan keringanan dalam hal syariat dan ketentuan-ketentuan yang mudah dan ringan. Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah menghadapi segala bentuk kecenderungan batin. Maka dari itu, segala beban-beban yang diberikan kepada manusia mengandung unsur-unsur kemudahan dan keluasan. Itulah sebabnya karunia Allah selalu mendampingi kita. Manusia mudah terperdaya, yang mana terdapat dalam surat Al-Infitor ayat 6, yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu, yaitu berbuat durhaka kepada Tuhanmu yang sangat pemurah. Untuk poin selanjutnya, manusia itu lalai. Terdapat dalam Quran surat At-Takasur ayat 1, yang berarti bermegah-megahan telah melalaikanmu. Manusia itu suka mengeluh dan berkeluh kesah. Terdapat dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 20, yang artinya, apabila ia ditimpa kesusahan maka ia telah berkeluh kesah. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka tertimpa malapetaka, dia akan menjadi putus asa dan putus harapan. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Fusihat ayat 20. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan lagi tentang poin kelebihan manusia atas makhluk lain. Dibandingkan dengan makhluk lainnya, manusia mempunyai kelebihan-kelebihan. Kelebihan-kelebihan itu dapat membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kelebihan manusia adalah kemampuan untuk bergerak dalam ruang yang bagaimanapun, baik di darat, di laut, maupun di udara. Sedangkan binatang bergerak di ruang yang terbatas. Walaupun ada binatang yang bergerak di darat maupun di laut, namun tetap saja mempunyai keterbatasan dan tidak dapat melampaui manusia. Untuk mengenai kelebihan manusia di atas makhluk lainnya dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 70. Di samping itu, manusia diberi akal dan hati sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan Allah berupa Al-Quran, As-Sunnah. Dengan ilmu manusia mampu mempudayanya. Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Terdapat dalam Quran surat At-Tin surat ke-95 ayat 4. Namun demikian, manusia akan tetap bermartabat mulia kalau mereka sebagai khalifah atau makhluk alternatif tetap hidup dengan ajaran Al-Quran. Itu menurut Quran surat Al-An'am ayat 165. Karena ilmunya itulah manusia berlebihan bisa dibedakan dengan makhluk lainnya. Jika manusia hidup dengan ilmu selain ilmu Allah, manusia tidak dapat bermartabat lagi. Dalam keadaan demikian, manusia disamakan dengan binatang. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih buruk dari binatang. Dalam keadaan demikian, manusia bermartabat rendah. Terdapat dalam Quran surat At-Tin ayat 4. Di sini saya akan menyebutkan kelebihan manusia atas makhluk lainnya. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Poin kedua adalah makhluk dapat mengabdi kepada Allah. Yang ketiga, makhluk yang dianugerahi akal. Poin yang keempat adalah menjadi khalifah. Untuk poin selanjutnya, bertanggung jawab atas segala pilihannya. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf atas kekurangannya karena saya di sini masih belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.